Uang Putra setelah tahun kemarin kan mendapatkan rekor muri atas di Idul Adha. Kalau tahun ini Bang gimana? Tahun ini saya buat strategi baru ya, biar jadi walaupun kurban, setidaknya saya ingin kreatif dan inovatif lah. Jadi saat ini kita udah nyebarkan ke 900 titik atau 900 wilayah korbannya, tapi totalnya itu ada 1000 wilayah. Jadi kita akan berkorban 1000 wilayah tahun ini, alhamdulillah udah berjalan dengan lancar. Ada yang berbeda mungkin Bang, mau bikin inovasi apa? Ya, inovasinya kita melibatkan, kalau kemarin saya hanya melibatkan panitia ya, panitia yang mampu dari pembelian sapinya, ya pembelian hewan kurbannya, pemotongannya, dokumentasinya. Dulu saya pakai IO atau panitia saya sebutnya. Tapi kalau sekarang saya melibatkan followers, melibatkan Leslar Lovers juga gitu yang menjadi follower saya sekarang, juga melibatkan PS Team lah, yang PS Team itu memang Putra Siregar tim se-Indonesia, ada lumayan juga membernya, ada 143.000 orang gitu. Alhamdulillah mereka semua amanah insya Allah. Jadi ada beberapa wilayah misalnya yang kabupaten atau daerah yang sangat sulit dijangkau, biasa kita suruh dia untuk minta tolong sih, bukan suruh, minta tolong untuk survei berapa harga domba, kambing atau sapi. Lalu berikutnya kita transferin uang sama kos lah, sama uang bensin dia. Terus dia biasa dokumentasi foto bersama hewan kurbannya, dan nanti dia akan mendokumentasikan bahwa dia udah diserahin ke masjid atau ke kampung atau ke tempat-tempat yang mungkin dia akan salurkan. Khawatir nggak sih Bang, kan masih di masa pandemi? Nah, karena masa pandemi gini kan kebetulan hewannya kan nyebar ya ke seluruh Indonesia, nggak masalah dong gitu. Misalnya ke satu musola atau satu masjid gitu kan, saya sebarin, jadi nggak numpuk jadi satu. Jadi hewan kurbannya pun social distancing gitu. Berarti Bang Putra sendiri tidak terjun ke setiap daerah ya? Tidak terjun ke setiap daerah, cuma nanti mungkin saya memberikan appreciate lah terhadap orang-orang yang ikut turut melaksanakan atau turut mempermudah niatan saya ini. Ada berapa kira-kira kurban yang setiap daerah disalurkan? Ada beberapa sapi atau 1000 wilayah ya, 1000 wilayah. Tapi ada beberapa kayak pondok pesantren atau apa gitu. Dan alhamdulillah juga saya koordinasi juga ke Gus Miftah di Jogja gitu. Ada beberapa relasi saya lah yang saya minta tolong. Semoga pasti lebih lebih afdol kan. Jadi dari Gus Miftah sendiri mengatakan akan disalurkan ke desa-desa atau ke masyarakat-masyarakat yang memang jarang sekali makan daging gitu, ataupun daerah yang layak dan pantas untuk mendapatkannya. Jadi itu lebih afdol sih. Itu alhamdulillah media sosial itu connecting people gitu. Jadi benar-benar ketika kita mampu menggunakan media sosial dengan baik, dia bisa menjadi penyambung yang sangat baik. Lalu mungkin harapannya semoga nanti pas Idul Adha bisa terlaksana. Ya, harapannya Allah terima amal ibadah saya gitu, terlepas dari apa yang saya share. Mudah-mudahan yang saya share ini bermanfaat ya, mudah-mudahan jadi amal jariah juga bagi saya gitu. Semakin baik tahun depan, semakin baik kurbannya gitu. Mudah-mudahan orang-orang juga mendirikan sholat dan menunaikan kurban, karena sesungguhnya orang yang memutus silaturahmi kepada orang yang berkurban dan sebagainya, dia adalah orang-orang yang terputus gitu. Jadi mungkin dengan hal itu saya mungkin nanti lebih banyak teman, lebih banyak kerabat, lebih banyak relasi. Oke Bang, abang kan nih kegiatannya cukup. Ini pertanyaan banyak orang sih sampai detik ini gitu. Tapi tergantung, saya melaksanakannya dengan senang hati dan sukaria aja sih. Jadi ketika saya mengurus sepak bola, saya fun gitu, senang. Walaupun sekarang memang ada stres ya, karena PPKM terus liga yang selalu ditunda gitu. Sementara biaya bola itu gede banget, lebih gede dari perusahaan ya, karena bola sekarang itu dikelola secara modern ya, atau corporate atau PT. Jadi besar banget biayanya, itu bukan sedikit frustasi juga. Cuman ya harapannya kan kita niatnya baik ya, untuk coba pemain-pemain bola kita itu memiliki wadah dan bisa berprestasi. Jadi saya tetap atas dasar prinsip tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Nah, untuk mengatur waktu yang saya katakan, jadi saya menikmati setiap apa yang saya lakukan gitu. Jadi akhirnya saya merasa ya saya cukup istirahatnya. Saat sama keluarga saya senang dengan keluarga, saat di perusahaan atau ngurus usaha saya senang dengan
rekan-rekan saya juga dalam usaha, karena saya menganggap mereka ini sebuah keluarga. Begitu juga saya terapkan di sepak bola dan di lainnya. Jadi setiap saya melakukan suatu pekerjaan apapun, saya menganggapnya saya sedang bersama keluarga saya. Bang, ini di pandemi ini pengaruhnya sih buat usaha abang. Oh, pengaruh sekali ya, sangat pengaruh sekali. Tapi kebetulan dari jauh hari saya udah mempersiapkannya, ya, mempersiapkannya bagaimana saya online-nya lebih kuat gitu. Saya kan bukan hanya offline dan online, tapi di online saya jauh lebih kuat juga. Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu di online cukup. Jadi alhamdulillah bisa beradaptasi lah, karena menurut saya entrepreneur sejati itu bisa beradaptasi di setiap keadaan. Dan saya rasa ini bukan akhir dari semuanya. Jadi kita harus mempersiapkan lagi baik kemungkinan yang terbaik maupun kemungkinan yang terburuk. Oke bang, kan persahabatan abang dengan Atta Nah, hari ini insya Allah saya mampir ya, selain ada meeting bola. Jadi sama Atta itu saya memang dari 1 juta subscriber, saya udah sahabatan, alhamdulillah Allah jaga. Bahkan niatan kita pernah ngomong bahwa kita mau itu sahabatan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga gitu. Nah, yang artinya ya kita mau ngejaga lah hubungan ini gitu. Itu dari awal komitmen kita, dari subscriber dia 1 juta, kita ketemu di rooftop. Terus kita ketika ngobrolin banyak hal, ternyata kita nyambung gitu, banyak kesamaannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya kita bekerja sama mengelola sepak bola secara modern gitu. Yang alhamdulillahnya istrinya semalam berulang tahun dan saya hari ini kemungkinan akan silaturahmi sekalian meeting bola. Ada kerjasama lain selain bisnis, kan Atta sedang bangun pesantren kabarnya ya bang? Itu Iya, gimana bang? pesantren, masjid, terus kita ada juga di butik juga kerjasama. Pesantren itu maksudnya bareng juga sama Atta atau gimana? Nah, untuk pesantren kan itu masih proyeksi jangka panjang ya, belum tahap pembangunan, biaya dan sebagainya. Kita baru intermezzo lah, belum dealing gitu. Tapi kayak sepak bola, masjid dan sebagainya kita udah dealing. Jadi saya nggak bisa mengatakan hal yang belum deal. Gitu. Selain bisnis di bidang mungkin bidang kalau saya sendiri kan udah punya pesantren ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah udah berjalan mau 4 tahun ya kalau nggak salah. Berjalannya waktu tahfiz ya. Nah, itu biasa saya pasti nyerahkan kepada ahlinya gitu. Kalau saya kenal ustadznya atau kiainya, bisa saya serahkan ke situ gitu. Cuman dari orang kita terkadang ada yang bagian operasional, keuangan dan sebagainya. Itu sih saya. Oke, sekarang ke les yang mau diberikan ke Resti. Kelihatan yang history abang doang nggak ada nih dari di story IG dia, nggak ada dari abang. Oh, belum ngasih kado. Bukan di story nggak ada. Malam itu kan dia ulang tahun, saya yang ini suruh tahan sama Dede mau ngasih surprise. Nah akhirnya itu dia mau pulang jam 12 malam lah, jam 11 lebih mau pulang. Itu istri saya, kita mau ikut ke sana, tapi istri saya belum mau, dia kan operasi. Iya, saya nggak mau egois kan gara-gara untuk itu anak ini. Sementara kan mereka ada dari siang ya sampai malam di rumah kita kan. Yang makan itu ya bang ya di istrinya. Iya, ini pas mau berangkat, anak-anak saya udah mau berangkat tuh, mau ikut gitu. Nangis kan, anak nangis kan. Nangis. Nah kalau kita ikut ya udah kita sampai rumahnya Bila, dia itu udah acaranya surprise semua. Cuman yang kita milih nggak ikut lah. Terus Bila agak marah tuh sama beberapa temannya yang datang, mana nih cuman keluarga gua doang, teman gua nggak ada gitu. Jadi ya story ya? Dia tapi karena nggak datang temennya nggak di ininya, nggak di repost. Nggak di repost. Sengaja dia kan ala-ala lah mungkin dia suka kayak gitu. Kado mungkin bang. Kado ada. Saya udah bilang saya bingung mau kasih kado apa, jam kamu mahal. Semua udah keren gitu. Ya dia bercandain lah, nggak perlu kado aku katanya. Yang penting deal aja usahanya gitu. Waduh, ada kira-kira apa nih? Akhirnya udah aku posting aja deh. Ya kadonya karena dia udah serba cukup, ya kita kasih aja untuk netizen gitu. Oh iya, di challenge juga. Aku buat postingannya kayak gitu. Mungkin ada kado bang yang disiapkan Berarti sama abang. kado usaha gitu maksudnya. Ada kado usaha, ya, dia kerjasama. Kan, dia otaknya nggak mau hanya sekali ya. Betul. Dia maunya yang berkepanjangan, cuan. Namanya pembisnis ya. Semenjak bersahabat sama abang, Sama dia memang orangnya belajar dengan siapapun ya, open minded ya. Tapi saya selalu menyampaikan karena memang saya memang pebisnis kan. Jadi dia cukup senang lah belajar pada ahlinya gitu. Jadi dia kalau bicara bisnis tanya ke saya, tapi kalau kamu bicara acting atau apa jangan saya. Karena saya
Saya bukan jurusannya. Berarti dia niat emang berbisnis ya bang, maksudnya? Iya, saya bilang jadi untuk personal branding kamu sebagai pebisnis seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh gitu ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira apa bisnis yang dia utamain gitu? Karena kalau abang kayak HP, Ata itu HP juga ya. Kira-kira kalau dia itu apa dari apakah sebuah lapangan sepak bola, mini soccer atau gimana? Iya. Cuman ya saya nasihatin, kamu jangan berharap banyak dari usaha yang itu hanya bergerak di bidang jasa. Kan itu jasa kan, cuman kayak orang nyewa lapangan atau apa jasa. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan produk? Bang, ada persamaan nggak sih? Banyak yang bilang. Gimana? Samaannya banyak, mungkin di sini saya sampaikan ya, ini fenomenal banget gitu. Mudah-mudahan saya nggak tahu ini pantas disampaikan atau enggak, tapi ini kerisauan saya sendiri. Atta sama Bilar itu berhubungan sangat baik. Sangat baik, sangat-sangat baik. Dan ini yang terbaru, kita mungkin akan mengelola klub sepak bola profesional bertiga. Gitu ya, dan nggak punya problem apapun. Gitu pas di sini aja tanya ngejapri, bro ini ya itu oke. Terus kita video apa ini buat video bareng gitu. Berhubungan sangat baik, tapi banyak yang masyarakat ya mudah-mudahan saya nggak sebut siapapun entah ataupun oknum atau siapa yang memecah belah seolah-olah mereka ini bersaing atau musuhan. Itu cukup tidak baik, menggiring opini ke yang tidak baik. Makanya saya mau buat satu hal, mudah-mudahan ini fenomenal ya, bahwa kita mengelola bola bareng-bareng dan bahwa kita tiga-tiganya bersahabat gitu. Soalnya saya sampai bilang sendiri ke Bilar ya, nah, Bilar mengatakan iya bang, pokoknya dua-duanya itu sosok yang berjiwa besar lah. Karena jarang sekali kalau Allah biasa ngasih kesuksesan sama seorang pasti dia punya hatinya baik atau bagus. Iya, hobi sama. Hobinya sama, banyak kesamaannya. Iya. Tapi nggak terlepas ya, saya lihat mereka ini juga sedikit, bukan sedikit sih ya. Saya harus sampaikan ya, Araf itu cukup menginfluence lah. Sosok Arafi itu. Araf itu sangat menginfluence lah kita. Bang, ada kado yang dipersiapkan mungkin untuk Atta, buat Bilar sama Levi? Pernikahannya ya itu seperti yang saya katakan ya, ada hal hadiah yang mungkin baik ya, nominalnya ya, tapi nggak bisa disebutkan gitu apabila misalnya ada kerjasama dan sebagainya. Terus juga saya katakan kan dia suka cukup, kemarin juga saya katakan lagi ya, bagaimana mungkin kita dengan 1000 anak yatim, 2000 anak yatim lebih bermanfaat kan, nanti biar didoain. Paling terpenting kan bukan hanya hadiahnya, tapi doa-doa orang nanti biar langgeng, biar ini. Wah senang sekali. Jadi mungkin kita akan selesai PPKM mungkin lebih banyak ke acara syukurannya lah. Oke bang, terakhir bang, ada pesan-pesan buat saya beberapa kali seperti hatinya agak merasa saya bisa melakukan banyak hal, tapi kok saya belum memanfaatkan waktu saya secara potensial gitu. Saya sendiri saat ini sedih gitu, jadi saya ingin saat ini lebih berjuang untuk suara hati atau masyarakat yang mungkin saat ini sedang bersedih, yang mungkin saat ini sedang kesusahan gitu. Saya juga beberapa kali seperti memaki diri saya sendiri gitu. Saya ingin berbuat lebih banyak gitu, yang artinya saya harusnya bisa buat lebih banyak ini. Kenapa saya nggak move gitu, nggak action gitu. Jadi aku lagi janji ke diri aku lagi mau bentuk tim lagi buat mungkin alat kesehatan atau sebagainya gitu, makanan, sembako dan sebagainya. Pengen lebih apa ya, lebih semangat lagi lah, excited lagi dalam membantu banyak orang. Kelihatannya abang agak-agak sedih ya. Apa jiwa kemanusiaannya abang rasain gitu? Enggak gini. Ya gini ya. Namanya saya dikasih Allah dititipin lah, dititipin harta gitu. Terus kalau saya meninggal juga nggak berguna kan semuanya. Sementara kita tahu sendiri di dunia ini kalau kita nggak apa ya, nggak berbuat baik, apa nanti tabungan kita untuk bekal kita untuk ke akhirat apa kan. Sayang banget kalau saya masih dikasih kesehatan gitu, kekuatan, juga masih muda juga, masih excited, tapi nggak melakukan banyak hal gitu. Jadi itu benar-benar berapa kali saya sampai benci sama diri sendiri gitu. Harusnya saya bisa melakukan yang lebih gitu, tapi kenapa saya belum bergerak sih, saya udah bergerak banyak hal gitu, cuman saya kayak hatinya belum lapang aja gitu kalau belum melakukan hal yang lebih baik dan lebih besar. Oke bang, satu lagi menanggapi COVID. Ingin banget nyampaikannya ya. Ini karena pertanyaannya bagus banget. Yang pertama saya mohon banget kita jangan sampai akidahnya dirusak gitu. Dirusak dalam arti kematian, kelahiran, penyakit, semuanya atas izin Allah. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu mungkin lagi banyak angka kematian, ya
alangkah baiknya kita ya banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Jadi kapanpun kita dipanggil, kita setidaknya udah punya bekal ya gitu. Jadi jangan dasar ketakutan itu yang membuat kita nanti makin frustasi, nggak ngelakuin apa-apa, malah maaf ketika ajal menjemput kita nggak punya persiapan apapun gitu. Lalu paling penting juga harus saya sampaikan, yaitu sesuatu ini jangan sampai menjadi kamu panik berlebih ya, karena angka kesembuhannya juga sangat tinggi. Sebenarnya kebetulan saya punya klub sepak bola dan itu semuanya dengan bandingin olahraga, pikiran yang tenang gitu, dengan makanan yang juga dijaga gitu, insya Allah semuanya akan baik-baik aja gitu. Bang, saya bertanya, bilang kapan harus tetap, sementara kan ini masih PPKM. Iya, semuanya berharap akarnya terlaksana ya. Semuanya pasti berharap yang terbaik. Apalagi saya, keluarga, teman-teman, kerabat Rizky Bilar, semua berharap yang terbaik untuk segera pernikahannya. Cuman kan kita memang nggak tahu ya bahwa ternyata ada PPKM dan sebagainya. Ketika saya tanya juga ya, kita sebagai warga negara yang baik coba taatlah, taat dan mentaati peraturan pemerintah seperti itu. Jadi yang jelas segala sesuatunya memang sudah dipersiapkan dengan matang. Berarti tetap ada nggak tuh Bang, tanggal 23 atau 24 nanti akad nikahnya? Nah itu agendanya saya belum pastiin. Kemarin ketika saya tanya ya belum dipastiin apakah diberlangsungkan, apakah hanya keluarga atau gimana. Tapi yang jelas dia nanti akan mengumumkan ya. Dia sampaikan gitu. Yang jelas nanti saya akan mengumumkannya. Biar kita serahkan ke dia untuk mengumumkan. Tapi sempat curhat apa mungkin sama abang sebagai sahabat, pernikahan hari bahagia ditunda karena Dia sekarang curhatnya tuh lebih banyak kayak dia memproyeksikan banyak hal lah gitu, kayak bisnisnya, timnya gitu, bisnisnya kita, terus langkahnya kita ke depan gimana. Oh terus dia mau bangun rumah sama Dede. Nah ini perlu saya sampaikan, tapi dia pingin bangun rumah di tanah yang dia tuh bisa buat lapangan mini soccer juga gitu. Mantap. Jadi dia lagi nyari di Jakarta Selatan gitu, yang ada mini soccernya, dan dia ngajak aku chipin lah, namanya yuk bang, jadi di rumah aku nanti ada mini soccernya, jadi kita bisa, kan kita punya pemain, punya apa gitu, jadi bisa latihan di situ, kita bisa lihat, kita juga bisa olahraga setiap hari, tujuannya untuk sehat juga gitu. Keren sih, banyak ide-ide kemarin keren, jadi kita saling tukar ide aja. Bang, kemarin kan sempat gimana bang rumah yang bakal dibangun di Rumah yang jelas dia cari tanah yang agak luas dong, kan begitu gitu, tanah agak luas, yang dia mau di dekat rumahnya itu ada lapangan mini soccernya. Kan sekarang susah nih, mini soccer full semua kan, yang di sana beberapa mini soccer tuh full semua. Jadi harapan dia seperti itu. lokasi udah dapet bang? Udah ada beberapa, ya nggak apa-apa saya sebutin ya, di Jagakarsa juga ada, yang dia maksudnya tanah yang biar sedikit bisa terjangkau kan harganya. Kalau misalnya di Kemang atau di mana kan dia udah nggak terjangkau. Mungkin kalau mau tetap di daerah Jakarta Selatan atau sekitarnya, dia maunya di Jagakarsa, dan ada beberapa option lainnya. Artinya Targetnya abang itu setelah nikah jadi atau sebelum nikah bang? Secepat mungkin kalau itu, karena pembangunan kan. Oke bang, menjelang pernikahan ada Kayaknya. Bilar sekarang tuh kayak udah lebih kayak ada sesuatu yang buat dia tuh energi yang positif ya. Jadi dia kayak lebih optimis dalam menjalankan sesuatu, kayak lebih optimis, juga lebih percaya diri. Kan sering juga, malah sekarang sering konten bareng tuh Bang sama Dede, mungkin dia ada cerita sama Abang. Oke, dia memang lagi mengembangkan di entertain atau multimedia, dia lagi mengembangkan di bidang itu gitu. Jadi akan ada kejutan juga bagi dianya, ya dia ingin membangun sebuah brand. Oke. Makanya dia rajin konten akhirnya. Serangkaian acara yang kemarin kan sempat tertunda dari pengajian dan lain-lain sampai tanggal 23 nanti. Mungkin Bilar ada cerita atau keluh kesahnya seperti apa? Ya saya bilang jangan ngeluh ya, yang penting niat kamu baik. Kalau misalnya hal itu harus dilaksanakanlah dengan baik. Bang, kemarin sempat ada pesta bujang digelar pertemuan teman-teman. Abang diundang nggak Diundang sama nggak? Bilar? Diundang dong. Diundang. Bachelor lah. Iya, bachelor. Iya, bahkan itu yang jadi yang jadi pertanyaan dia, bachelor tuh gimana sih? Karena kan kemarinnya aku yang bachelor Atta Halilintar kan. Iya. Jadi saya tahu ya bachelor tuh seperti ini. Kebetulan kan sahabat-sahabatnya semua sekarang sama saya, kayak Arfan Afif, Rikova, jadi kita sekarang ngobrol bareng. gimana acara kemarin itu bang? Maksudnya Berjalan lancar Berjalan atau seperti lancar apa, Bang? seperti apa? Berjalan lancar. Tertutup memang.
kan bachelor memang untuk lajang-lajang doang. Iya itu kayak yang jadi takut. Asalnya ngapain sih bang kalau bachelor itu? Bachelor ya biasanya kayak apa ya, kayak kita ngeprank dia, ngerjain dia gitu, terus usilin dia gitu, terus kita kasih kata-kata ini lah, motivasi yang lajang-lajang ya, bahwa ya melepas lajang kan, artinya kan melepas bujang. Untuk saya pribadi paling yang menasihati bahwa menikah itu bukan menyelesaikan awal dari semuanya lah gitu. Jadi kamu harus terima dia padanya. Nanti semua sifat kamu dia pasti akan tahu. Itu juga sebaliknya. Yang hadir itu siapa aja bang? Selain abang ada Haris. Banyak. Iya. Iya. Beberapa teman sahabatnya siapa? Itu tahu dari mana ya bachelornya? Tahu dari mana? Itu kan tertutup. Kemarin anak-anak sempat datang ke rumahnya, cuman nggak bisa masuk. Oh. Jadi nunggu di luar aja. Termasuk kayak nunggu abang kemarin sebenarnya. Oh, itu belum bachelor yang itu. Oh itu belum. Kemarin Kemarin. sore itu. Itu belum, itu baru kayak kita main PES doang. Iya, bachelor tuh bukan kayak gitu. Iya. Kirain. Berarti acaranya udah? Aku udah tadi bilang udah. Bukan bachelor. Saya memang diundang, katanya diundang. Acaranya nanti seperti apa? Ya itu dia nanya-nanya kan, tapi belum Oh, belum dilakukan. Iya, itu baru apa ya kalau dibilang yang main PES lah, kita kan sering gabung memang. Tapi memang acara bachelor memang kayak gitu. Yang ada hanya laki-laki doang, nggak boleh ada yang lain gitu. Iya. Enggak kan tadinya harusnya pas ulang tahun dia tuh bachelornya kan, tapi nggak jadi ya. Nggak jadi Karena PPKM ya bang. PPKM. Wah, mungkin kan yang dekat bukan hanya Bilar, tapi kan Lesti juga sama Abang mungkin. Terkait sama penundaan pernikahannya mereka ada cerita atau keluh kesahnya bang, atau curhat karena kan udah di booking semuanya juga. Jujur kalau Lesti sama aku ya sebatas kayak papi udah Lesti gitu. Tapi kalau yang curhat-curhat semua sampai ke dalam-dalam itu istri saya sama Dede. Saya nggak mungkin dong curhat sama Dede. Saya juga ngebatasin itu. Tapi kalau sama Bilar mungkin kita agak lebih terbuka. Tapi kalau Dede sama istri saya. Iya. Tapi sempat pusing nggak sih Bilar itu kan karena semuanya udah di booking tempat segala macamnya. Iya, kita tapi pasti pusing ya, siapapun dalam keadaan yang seperti ini banyak hal-hal yang tertunda. Tapi ya kita harus mensyukuri ya gitu. Kalau misal pusing banyak rakyat-rakyat kecil sekarang malah yang harusnya lebih pusing dari kita gitu. Cuman saya selalu bilang ya doakan terbaik lah. Penting kaliannya langgeng gitu, baik-baik aja gitu. Aturan Leslar udah dari serangkaian banyak acara nih. Tanggal 23 atau 24 itu kan mungkin yang kita kan juga fans dari Leslar sendiri kan banyak nih. Iya, tapi ya kita tahu sendiri ya, kemarin itu baru tunangan aja acaranya udah cetar membahana gitu. Itu baru, oh iya sorry. Ya kemarin ya lihat sendiri ya, itu baru tunangan loh. Tunangan acaranya udah cetar membahana gitu. Udah keren lah gitu. Keren, prokes juga dijaga.